Pemirsa, kita menuju informasi mancanegara. Hujan salju lebat terus melanda Texas. Kondisi jarak pandang terbatas dan mengganggu lalu lintas serta membuat jalan raya serta jalanan menjadi sepi. Salju tebal menutupi jalanan dengan embun beku terbentuk di kendaraan yang terparkir. Beberapa pejalan kaki menghadapi kondisi jalanan yang licin dan mengubah Salju tebal menutupi jalanan dengan embun beku terbentuk di kendaraan yang terparkir. Beberapa pejalan kaki menghadapi kondisi jalanan yang licin dan mengubah perjalanan rutin menjadi perjalanan berbahaya. Badai musim dingin Fern mulai bergerak ke timur dari Texas pada Sabtu pagi, membawa hujan beku dan salju ke sebagian wilayah Kansas, Oklahoma, dan Arkansas. Hingga Senin, badai tersebut diperkirakan akan berdampak pada lebih dari 230 juta orang di seluruh Amerika Serikat. Badan Layanan Cuaca Nasional memperingatkan bahwa badai diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari. 11 korban jiwa telah dilaporkan di seluruh Amerika Serikat, sementara 90 juta orang berada di bawah peringatan atau siaga cuaca dingin ekstrim karena kondisi yang parah. Di tengah badai salju, warga Washington DC berusaha bersenang-senang dengan bermain ski di Monumen Washington di DC. Setelah badai musim dingin dahsyat melanda Amerika Serikat, 850 juta orang kehilangan aliran listrik. Menantang badai salju dahsyat, warga beramai-ramai menuju Monumen Washington untuk perang bola salju, bermain ski hingga kereta luncur. Puluhan orang berusaha bersenang-senang di Monumen Washington DC setelah badai musim dingin dahsyat melanda Amerika Serikat, menyebabkan 850 juta orang kehilangan aliran listrik dan mempengaruhi aktivitas lebih dari separuh populasi negara. Badan Layanan Cuaca Nasional melaporkan beberapa bagian Washington DC telah mengalami badai salju hingga 28 cm di daerah Virginia dan Maryland. Pihak terkait juga memperingatkan tentang kondisi perjalanan yang berbahaya dengan suhu beku yang menyebabkan salju dan es di jalanan. Sementara itu, Bandara Ronald Reagan, Washington DC, Amerika Serikat membatalkan semua penerbangan karena badai dahsyat yang melanda. Badai itu membuat lebih dari 14.000 penerbangan di seluruh Amerika Serikat tertunda. Ratusan penerbangan dibatalkan di Bandara Nasional Ronald Reagan, Washington karena badai musim dingin membawa salju dan hujan es lebat ke wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan bandara yang kosong dengan jalur penurunan penumpang dan aula terminal yang sepi. Sementara alat berat membersihkan salju dari landasan dan pesawat tetap terparkir di apron. Total penerbangan yang dibatalkan adalah 840 layanan yang dioperasikan oleh maskapai besar dan juga regional. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Mas Abrori Pramana, warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Abrori. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Malam. Ya, Mas Abrori, apa yang dirasakan oleh Mas Abrori dari dampak badai salju yang terjadi di Amerika, dan sebelumnya Mas Abrori saat ini berada di mana? Saya ada di kota Urbana di Illinois State. Apa ya dampak yang Anda rasakan di sana saat ini? Kebetulan memang suhunya lagi dingin, Mas, ya. Sampai feels like-nya sampai minus 31 derajat Celcius. Kalau suhu temperaturnya berfluktuatif ya, minus 17, minus 18, minus 19. Ya, dingin sih rasanya ya. Ya, Mas Abrori sudah berapa lama di Amerika Serikat? Ini sudah masuk tahun ke-5 di United States. Iya, artinya sudah 5 kali mengalami musim salju. Apakah musim salju kali ini merupakan yang terburuk
menurut Anda? Menurut saya sih ini yang paling dingin ya untuk saat ini ya, dibanding beberapa tahun yang lalu, karena beberapa kali sempat mengalami badai salju. Dan biasanya badai salju itu kita Desember udah mulai ada badai salju. Kebetulan Januari, wah ini benar-benar kayak dingin banget, sampai salju itu turun dari hari Sabtu. Itu sebenarnya Jumat malam itu udah ada warning, sampai Sabtu malam itu salju masih terus turun, dan ketebalan salju hampir setengah dari ini ya, setengah dari lutut ya. Jadi benar-benar menghambat mobilitas, Mas. Informasinya di sana terjadi pemadaman listrik, Mas. Bagaimana dengan tempat Anda? Kalau di Washington mungkin di Washington memang ada pemadaman listrik. Kalau di Illinois, terutama di kota Urbana, tidak ada pemadaman listrik. Hanya saja memang kampus terutamanya itu melakukan email ya kepada student, memberikan pesan bahwa memang akan ada peningkatan penggunaan listrik akibat heater, sehingga memang mereka meminta untuk kayak misalkan untuk staff ataupun student, kalau misalkan tidak ke kampus tidak ada masalah, yang penting ada komunikasi dengan staff ataupun head department, seperti itu, Mas. Iya, Mas Abrori, bisa Anda gambarkan berapa ketebalan salju di wilayah Anda saat ini? Kalau semalam, karena kebetulan saya keluar rumah, itu hampir separuh lutut ya, Mas ya. Wow. Ketika saya jalan itu. Bagaimana dengan aktivitas warga di sana dan perekonomian jika terjadi salju yang cukup tebal hingga selutut ini? Ya, kebetulan kalau di Urbana Champion sendiri di Illinois, di kota kami, kebetulan memang siaga ya pemerintah sempat, jadi memang dilakukan pembersihan untuk salju di lingkungan kampus maupun di lingkungan jalan raya, termasuk juga Sabtu malam itu dari kampus, terutama dari UIUC, itu mengirimkan email kepada student untuk setidaknya mengurangi aktivitas dan juga membantu terutama ketika mengurangi aktivitas itu akan membantu petugas yang sedang membersihkan jalan, terutama pedestrian untuk pejalan kaki maupun jalan raya, sehingga aktivitas diharapkan terutama hari Senin ya, ketika saat kampus beraktivitas, jalan-jalan untuk pedestrian sudah mulai bersih dari salju. Cuma memang dari kemarin, dari hari Sabtu itu, Mas, sudah dilakukan pembersihan jalan raya sih. Iya, Mas Abrori, dengan ketebalan salju yang cukup tinggi ini, kemungkinan terburuk apa sih yang bisa terjadi di sana, Mas? Kalau kemungkinan terburuknya memang kayak misalkan mobil ya, misalnya mobil itu biasanya akan stuck ya, kalau misalkan mereka harus masuk ke suatu tempat karena salju tebal, kalau tidak dibersihkan ya akhirnya mereka bisa stuck. Ataupun misalkan karena licin jalanan, ya orang jatuh seperti itu, dan maupun di jalan raya itu bisa jadi mobil bisa slip, atau istilahnya kayak karena jalan licin ya, ada salju ini sih. Itu sih, Mas, kemungkinan yang bisa terjadi. Bahkan kalau mahasiswa, kalau kita ya student, biasanya kita jalan bareng dengan teman-teman untuk menghindari agar tidak sampai kalau misalkan ada something wrong dengan kita, ya teman kita bisa mengantisipasi untuk membawa kita juga gitu. Jadi sangat dihindari untuk bepergian keluar rumah sendirian ya, Mas, harus ada temannya. Betul, iya. Harus ada rekan yang mendampingi. Iya, baik, terima kasih Mas Abrori. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat di sana, dan terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di iNews Malam. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Abrori. Ya, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Kita menuju Rusia, pemirsa. Sementara ada fenomena menarik ini saat musim dingin di Moskow. Dan kali ini matahari di wilayah Sergiev Posad tidak hanya satu, tapi terlihat 3 matahari. Seperti apa penampakannya? Simak informasi berikut ini. Warga Sergiev Posad di Moskow disuguhi pemandangan langit yang langka di hari Minggu kemarin. Ada 3 matahari yang bersinar bersamaan di atas kota. Fenomena ini dikenal sebagai parhelia atau halo optik. Parhelia terjadi akibat pembiasan sinar matahari melalui kristal es yang melayang di udara dan membeku saat musim dingin. Hasilnya, ilusi matahari terjadi di langit kota, membuatnya seolah-olah memiliki 3 matahari. Beralih ke Timur Tengah, pemirsa, puluhan keluarga di Gaza Utara mencari perlindungan di sebuah gedung yang terancam ambruk. Warga tidak punya pilihan karena kondisi Gaza yang porak-poranda. Puluhan keluarga Palestina di Gaza Utara tinggal di rumah susun Al-Karama yang porak-poranda usai dibombardir Zionis Israel.
Meski telah dilarang oleh petugas sipil Gaza, mereka tidak punya pilihan lain. Diketahui sebagian besar bangunan di Gaza telah rata dengan tanah atau hancur usai dibombardir Zionis Israel selama 2 tahun lebih. We have no choice, or to go to the tent camp, or still live here in this apartment. The situation till now is good. The building is strong, doesn't collapse from the wings or from the rain. Well, as you can see, you can go ahead living in this apartment or this building. متهالك ايش بدنا نساوي؟ متهالك ورغم هيك بدنا نعيش، ايش بدنا نساوي؟ وين بدنا نروح؟ نرجع لمجاري او نرجع لرمل، كل ساعة بدنا في حشرة غير شكل، ننام نقول الحشرات على وجهنا في هناك، كنا في خان يونس، وبعدين قضينا الصيف هناك ما بتتحمل شمسها حامية، ما نقدرش نقعد في الخيمة أبدا، كنا نشرب. Awal bulan Januari, utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana Trump. Fase ini mencakup peralihan dari gencatan senjata ke perlucutan senjata, pembentukan pemerintah teknokrat, dan dimulainya upaya rekonstruksi Gaza. Komandan Angkatan Darat Iran mengeluarkan ultimatum akan menyerang seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah jika Teheran diserang. Hal itu disampaikan dalam sebuah upacara di Teheran. Keluarga dari anggota pasukan keamanan dan warga sipil yang tewas dalam kerusuhan di Iran baru-baru ini secara resmi menyerahkan wewenang hukum kepada kehakiman Iran. Hal ini memungkinkan lembaga tersebut untuk menuntut Washington di forum internasional dan domestik. ما اومدیم اینجا که خواستار این باشیم که خون این شهدا پایمال نشه و کسانی که باعث و بانی این موضوع بودن که در رأس اونها قطعاً آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند اشد مجازات محکوم بشه. Gugatan Iran terhadap Amerika Serikat menyusul protes nasional dipicu oleh sikap Amerika dan Israel. Setelah Presiden Donald Trump mendesak para demonstran untuk merebut lembaga-lembaga pemerintah dan memperingatkan akan menyerang Teheran jika para demonstran menjadi sasaran militer Iran. Sebelumnya Kamis lalu, Trump mengumumkan Amerika memiliki armada besar menuju ke Iran jika diperlukan. Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Ali Jahan Shahi, pada hari Sabtu menyatakan pasukannya akan membela Iran bersama Garda Revolusi.